Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 1801, Keajaiban. Dia mengalihkan pandangannya dari Sun Yang dan menatap lautan darah di depannya. Dia tersenyum dan berkata, kolam surgawi akan ditutup dalam sehari. Bahkan jika anak ini masih hidup, dia tidak akan bisa keluar. Kali berikutnya dibuka adalah tahun depan. Bahkan seorang ahli tingkat atas akan dihancurkan setelah tinggal di area darah dewa selama setahun. Aku pikir kamu bisa kembali ke keluargamu, Tiangang. Kita sudah menunggu selama berhari-hari, tetapi tidak perlu menunggu sampai hari terakhir. Fen Tiangang mendesah. Dia masih tidak percaya bahwa Ye Chen akan mati begitu saja. Pada hari ke-10, mata Fen Tiangang memerah saat melihat danau. 2 jam, 4 jam, 6 jam, akhirnya, hanya ada waktu untuk membakar dupa sebelum kolam surgawi ditutup. Fen Tiangang mendesah dan berbalik untuk pergi. Hahaha. Pria tua kekar itu tertawa. Anak bodoh, apakah kau menyesal menolak saranku dan bersikeras memasuki area darah dewa? Kau tidak mendapatkan apapun dan bahkan kehilangan nyawamu. Sayangnya, sudah terlambat bagimu untuk menyesali ini. Sepertinya bahkan, jenius terkuat, pun tenggelam di kolam ini, Sun yang menimpali, begitulah yang terkuat, ya. Mendengar ini, lelaki tua kekar dan Sun yang tertawa terbahak-bahak. Namun, pada saat ini, pusaran berwarna darah tiba-tiba muncul di atas lelaki tua kekar dan yang lainnya, dan sebuah sosok muncul darinya. Fen Tiangang, Sun Yang, dan lelaki tua kekar itu semuanya sangat terkejut ketika mereka melihat ini. Sosok itu adalah Ye Chen. Pada saat ini, aura Ye Chen sangat kuat. Pola ungu emas aneh beredar di sekujur tubuhnya. Saat matanya bergerak, cahaya ungu samar muncul. Apakah kau berbicara tentang aku, Tetua Agung? Dia menatap lelaki tua kekar dan Sun yang sambil tersenyum. Tetua Agung sangat terkejut hingga dia tidak bisa berbicara. Ini bukan hanya karena penampilan Ye Chen, tetapi juga karena aura Ye Chen. Pada saat itu, Tetua Agung dapat merasakan jejak, aura yang mirip dengan perlindungan darah kuno. Bagaimana ini mungkin? Setelah beberapa lama, Tetua Agung tergagap, tentang ini, tentu saja tidak, tetapi bagaimana Anda bisa tinggal di area darah dewa begitu lama? Di masa lalu, rekor terlama seseorang tinggal di area darah dewa adalah 7 hari. Orang ini adalah jenius paling luar biasa dalam sejarah alam terpencil. 7 hari di area darah dewa telah membawa manfaat yang tak terbayangkan bagi orang itu. Setelah keluar dari area darah dewa, kultivasinya telah meningkat pesat, dan dia telah dipuja sebagai dewa sejati. Pada akhirnya, dia menjadi eksistensi tak tertandingi yang menekan alam terpencil selama puluhan ribu tahun. Selanjutnya, perlindungan darah kuno diciptakan oleh orang ini. Namun, Ye Chen telah tinggal di dalam area darah dewa lebih lama darinya. Bukankah itu berarti Ye Chen telah memperoleh lebih banyak manfaat dari area darah dewa daripada orang terkuat dalam sejarah alam terpencil? Sun yang dapat merasakan aura Ye Chen. Kepercayaan dirinya runtuh saat dia menatap Ye Chen dengan ngeri seolah-olah dia telah melihat hantu. Pada saat ini, Ye Chen meliriknya, matanya bersinar dengan cahaya berdarah. Hanya satu tatapan sebenarnya memaksa Sun yang untuk mundur beberapa langkah. Sekarang, apakah kamu melihatnya dengan jelas? Ye Chen bertanya dengan tenang. Dia menatap Sun yang dengan tatapan yang membara. Bukankah aku yang terkuat? Apa yang sedang terjadi? Bagaimana tatapannya bisa memberikan tekanan yang begitu besar? Sun yang menggertakkan giginya. Cahaya keemasan samar juga muncul di matanya. Aura seluruh tubuhnya berubah dan memancarkan fluktuasi yang kuat. Dia menggunakan fisiknya yang telah diperkuat oleh kolam surgawi. Pada saat ini, dia akhirnya bisa menahan tatapan Ye Chen. Dia menarik napas dalam-dalam, tetapi tepat saat dia akan berbicara, mata Ye Chen tiba-tiba melebar. Di matanya, kilat ungu emas menyambar. Pada saat itu, sosok Ye Chen tumbuh semakin besar di mata Sun Yang, berubah menjadi dewa agung yang membuat orang ingin menyembahnya. Pada saat yang sama, teriakan keras bergema di benak Sun Yang. Apakah kamu naga atau serangga? Bagaimana ini mungkin? Bagaimana ini bisa terjadi? Kamu bukan Ye Chen. Siapa kamu? Tanda seru petik 2. Sun yang benar-benar kehilangan ketenangannya. Wajahnya pucat, dan seluruh tubuhnya gemetar. Energi spiritual di tubuhnya hampir tidak dapat bersirkulasi. Bagaimana Ye Chen menjadi begitu menakutkan? Mengapa dia merasa lebih menakutkan daripada Tetua Agung?
Tekanan tak terbatas melonjak ke arah Sun Yang. Dia merasa bahwa selama dia tidak menjawab pertanyaan Ye Chen, dia akan tercabik-cabik oleh tekanan ini. Dengan bunyi plop, Sun Yang tidak bisa menahan diri untuk tidak berlutut di tanah dan berteriak dengan suara gemetar, "Kamu naga, dan aku serangga." Begitu dia selesai berbicara, tekanan tak terbatas itu tiba-tiba menghilang seolah-olah tidak pernah muncul. "Sun Yang, apa yang kamu lakukan?" Ye Chen menatap Sun Yang dengan jenaka. "Aku hanya bercanda denganmu. Apa kau perlu berlutut?" Pada saat ini, ekspresi tetua agung sangat jelek saat melihat tindakan Sun Yang. Namun, yang paling mengejutkannya bukanlah Sun Yang berlutut di hadapan Ye Chen, tetapi jejak energi yang baru saja diungkapkan Ye Chen, itu adalah kekuatan surgawi. Kekuatan surgawi yang sebenarnya. Apa yang sedang terjadi? Apa yang sebenarnya terjadi pada Ye Chen di area darah surgawi? Sun Yang menundukkan kepalanya dan perlahan berdiri. Tidak seorang pun bisa melihat ekspresinya dengan jelas. Setelah hening sejenak, dia berbalik dan pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Sosoknya, yang awalnya seterang matahari, kini seperti batu yang menggelinding di pinggir jalan, sunyi dan terbengkalai. Tetua Agung menatap punggung Sun Yang saat dia pergi dan mendesah. Matahari yang perlahan terbit telah benar-benar jatuh. Harga dirinya telah dihancurkan oleh Ye Chen. Dia berbalik dan menatap Ye Chen dengan tatapan dingin. "Ye Chen, kau benar-benar membuatku takut setengah mati. Aku pikir kau benar-benar mati di area darah suci. Kau harus tahu bahwa orang yang tinggal di sana untuk waktu yang paling lama dalam sejarah hanya tinggal selama 7 hari. Itu sudah merupakan keajaiban, tetapi kau tinggal selama 9 hari, yang benar-benar tidak dapat dipercaya. Aku hanya beruntung." Ye Chen tersenyum tipis. Sebenarnya, jika dia mau, dia bisa tinggal di area darah suci untuk waktu yang lebih lama. Namun, esensi surgawi di laut darah telah sepenuhnya diserap oleh Ye Chen, naga darah, dan Little Gold. Dia harus menunggu sampai waktu berikutnya pulih sebelum dia bisa mendapatkan manfaat lagi. Dia tidak tahu kapan itu akan terjadi, jadi tidak ada gunanya tinggal lebih lama. "Baiklah, karena kau sudah keluar, kembalilah ke keluarga langit terbakar bersamaku," kata Fen Tiangang, "kau bisa beristirahat di sana malam ini. Kau bisa kembali ke Sekte Bulan Mistik besok pagi." Bab 1802, Fen Ying. "Ayo pergi." Setelah itu, dia berteriak panjang dan memanggil elang besar. Kemudian, dia menoleh ke lelaki tua kekar itu dan berkata, "Tetua Agung, kita kembali dulu." Tetua Agung menatap Ye Chen, membuat Fen Tiangang merasa tidak nyaman. Jika Tetua Agung benar-benar menyerang Ye Chen, dia mungkin harus menghentikannya. Sekarang, dia sudah memperlakukan Ye Chen sebagai salah satu darinya. "Baiklah," kata Tetua Agung dengan suara rendah. Fen Tiangang merasa terbebas dari beban berat ini. Dia segera naik ke elang hitam bersama Ye Chen dan terbang ke langit, menghilang di cakrawala dalam sekejap. Begitu mereka agak jauh, Fen Tiangang menghela napas lega dan berkata kepada Ye Chen, "Bocah, kau benar-benar sombong. Beraninya kau memaksa Sun Yang berlutut di depan Tetua Agung. Apakah kau tahu bahwa Tetua Agung berencana untuk menyerangmu tadi? Selama kolam surgawi masih terbuka, bahkan Tetua Agung tidak dapat membunuhku." Ye Chen tersenyum dan menjawab. Ketika Fen Tiangang mendengar ini, matanya terfokus, tetapi dia tidak bertanya apapun. Segera, mereka kembali ke wilayah keluarga langit terbakar. Di dalam kamar, Ye Chen duduk bersila di tempat tidur, sedikit mengernyit. Pola ungu emas di tubuhnya berkedip-kedip. Sebelumnya, dia tidak melakukannya dengan sengaja, tetapi karena dia masih belum dapat sepenuhnya menyempurnakan kekuatan yang baru saja diperolehnya. Alasan mengapa dia menekan Sun Yang sebelumnya adalah karena dia telah menggunakan kekuatan ini. Kekuatan ini tampaknya agak mirip dengan kesengsaraan petir dao surgawi yang telah diserapnya sebelumnya. Namun, kolam surgawi juga memberinya manfaat lain. Pertama, dia telah mencapai tingkat kelima dari alam kekacauan primordial, dan sangat dekat dengan tingkat keenam. Berikutnya adalah tubuh surgawi abadi. Dia merasa ada sesuatu yang berubah tentangnya, tetapi tanpa bertarung, dia tidak dapat mengetahuinya. Akhirnya, itu adalah garis keturunan reinkarnasinya. Dia telah membangkitkan garis keturunannya selama 3 detik di area darah surgawi. Dalam 3 detik itu, kolam surgawi bergolak dan melonjak seolah-olah kiamat telah tiba. Sepertinya dia harus bergegas dan mendapatkan tablet reinkarnasi dari orang itu dari Sekte Bulan Mistik. Penjinak binatang Dewa Surgawi tersenyum. "Nak,
Sekarang kamu memiliki perlindungan darah kuno yang sebenarnya, yang jauh lebih baik daripada versi tiruan Sun Yang. Rasanya seperti kamu telah menjadi satu dengan kolam surgawi, kan? Rasanya enak, kan? Cek-cek, bagaimana rasanya bisa menekan ahli alam penciptaan dengan sekali pandang? Ye Chen menjawab, tentu saja rasanya enak. Namun, kekuatan ini bukan milikku. Tidak peduli seberapa bagusnya, aku tidak akan kehilangan diriku sendiri karena kekuatan ini. Benar sekali, puji penjinak binatang Dewa Surgawi, begitu kolam surgawi ditutup atau kamu meninggalkan alam terpencil, kekuatan ini tidak akan ada lagi. Namun, itu tidak sepenuhnya hilang. Kamu telah memperoleh warisan dari seorang ahli kuno, dan ada jejak esensi darah dewa sejati di tubuhmu. Itu jauh lebih kuat daripada berkah yang diberikan oleh pendiri Sekte Bulan Mistik kepadamu, dan itu sangat bermanfaat bagimu. Ye Chen membuka matanya dan mengepalkan tinjunya. Di udara, pola petir hitam muncul. Matanya dipenuhi dengan kegembiraan. Bahkan tanpa kekuatan kolam surgawi, gerakan santai Ye Chen memancarkan kekuatan yang luar biasa. Tanpa bantuan makam samsara dan mata iblis, dia seharusnya bisa melawan para ahli di bawah level keempat atau kelima dari alam penciptaan. Dia bertanya-tanya tingkat kultivasi apa yang telah dicapai oleh nenek tua Ling Yun sekarang. Bagaimanapun, tanggal perjanjian 1 tahun sudah dekat. Darah dewa begitu kuat sehingga bahkan tubuh Ye Chen tidak dapat menyerapnya sepenuhnya. Masih ada jejak yang belum sepenuhnya dicernanya untuk memperkuat fondasinya. Oleh karena itu, pola ungu di tubuh Ye Chen tidak dapat disembunyikan. Selain itu, Ye Chen juga telah memperoleh warisan dari para leluhur dari alam terpencil ini. Pada saat ini, ada ketukan di pintu Ye Chen. Masuklah, kata Ye Chen sambil melirik ke pintu. Pintu terbuka, dan seorang gadis muda masuk dengan kepala tertunduk, membawa sepiring makanan. Tatapan mata Ye Chen menyapu wajah gadis itu dan sedikit tercengang. Kebanyakan wanita di alam terpencil itu berpenampilan kasar, tetapi gadis di depannya memiliki wajah yang sangat halus. Wajahnya tidak kalah dengan Zining, Xia Ruoxue, atau Ji Siking. Bahkan, auranya bahkan memancarkan kesan kuno. Ayahku memintaku untuk membawakanmu makanan, kata gadis itu dengan wajah merah. Ye Chen tersenyum. Wanita muda ini tidak hanya tidak terlihat seperti wanita dari alam terpencil, tetapi kepribadiannya juga berbeda. Dia sebenarnya sangat pendiam dan pemalu. Ye Chen mengerti apa yang sedang terjadi ketika dia merasakan bahwa aura pihak lain agak mirip dengan Fen Tiangang. Terima kasih, dia mengangguk pada gadis itu. Tinggalkan di sini. Gadis muda itu meletakkan piring makanan di atas meja, tetapi dia tidak pergi. Dia berdiri di ruangan itu dengan malu-malu, agak bingung, tetapi wajah cantiknya menjadi lebih merah. Ada apa? Ye Chen menatapnya dengan aneh. Apakah ada yang lain? Gadis itu terdiam sejenak. Ekspresinya ragu-ragu. Akhirnya, seolah-olah dia telah mengumpulkan keberaniannya, dia mengangkat kepalanya dan berteriak pada Ye Chen dengan wajah merah. Ayahku memintaku untuk tinggal di sini bersamamu malam ini. Ye Chen terkejut. Dia tidak menyangka gadis pendiam ini akan mengatakan kata-kata seperti itu. Dia tersenyum pahit. Fen Tiangang benar-benar terus terang. Dia akan pergi besok, tetapi dia meminta putrinya untuk menemaninya malam ini. Ye Chen menggelengkan kepalanya. Tidak perlu. Kamu bisa kembali. Ketika gadis muda itu mendengar ini, dia berdiri terpaku di tanah dengan linglung. Matanya yang indah dipenuhi dengan lapisan kabut. Dia berbisik dengan nada terisak, apakah menurutmu aku tidak tampan? Dia tahu bahwa dia tidak pernah seceria dan sebebas wanita lain dalam keluarga. Dia selalu iri pada wanita lain karena bisa berbicara dan tertawa dengan pria tanpa hambatan. Namun, dia selalu sedikit pemalu, dan percaya bahwa pria dalam keluarga tidak menyukai gadis seperti dia, itulah sebabnya dia selalu merasa rendah diri. Tidak, kamu cantik. Hanya saja, Ye Chen tersenyum kecut pada gadis itu. Untuk sesaat, dia tidak tahu bagaimana menjelaskan dirinya sendiri. Setelah menahannya untuk waktu yang lama, dia hanya bisa berkata, aku punya seseorang yang aku suka. Yang mengejutkan Ye Chen, gadis muda itu berkata langsung, aku tidak keberatan. Ayah berkata bahwa sejak zaman dahulu, wanita telah menjadi pengikut yang kuat. Apakah kamu melakukan ini dengan sukarela atau apakah ayahmu memaksamu untuk melakukannya? Ye Chen bertanya tanpa daya. Gadis itu melirik Ye Chen. Meskipun Ye Chen tidak berotot seperti pria lain dalam keluarga, dia memiliki penampilan yang tampan dan bersih yang disukainya.
Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangguk ringan. Rahang Ye Chen ternganga ketika dia melihat gadis itu mengangguk. Gadis ini benar-benar mengangguk. Apa yang harus dia lakukan sekarang? Untuk sesaat, mereka berdua tetap diam di dalam ruangan, dan suasananya sedikit aneh. Tiba-tiba, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Gadis muda itu benar-benar melepas pakaiannya, memperlihatkan tubuh telanjangnya di depan Ye Chen. Ye Chen tidak bisa menahan rasa kering di mulutnya. Dia masih seorang pria. Gadis muda itu datang ke sisi Ye Chen dan jatuh ke pelukannya yang hangat. Tunggu. Ye Chen menahan panas yang dia rasakan di pinggangnya dan tiba-tiba mengangkat tangannya. Gerakan gadis muda itu membeku. Air mata hampir mengalir keluar dari matanya. Bibirnya bergetar saat dia terisak-isak. Maafkan aku. Aku akan pergi sekarang. Tepat saat dia berbalik, suara Ye Chen datang dari belakangnya. Siapa namamu? Gadis muda itu berhenti dan berbisik, namaku Fan Ying. Ye Chen tidak bisa menahan rasa kering di mulutnya. Dia masih seorang pria. Gadis muda itu menghampiri Ye Chen dan memeluknya dengan hangat. Tunggu. Ye Chen menahan panas yang dirasakannya di pinggangnya dan tiba-tiba mengangkat tangannya. Gerakan gadis muda itu terhenti. Air mata hampir mengalir dari matanya. Bibirnya bergetar saat dia terisak. Maafkan aku. Aku akan pergi sekarang. Tepat saat dia berbalik, suara Ye Chen datang dari belakangnya. Siapa namamu? Gadis muda itu berhenti dan berbisik, namaku Fan Ying. Ye Chen tidak bisa menahan rasa kering di mulutnya. Dia masih seorang pria. Gadis muda itu menghampiri Ye Chen dan memeluknya dengan hangat. Tunggu. Ye Chen menahan panas yang dirasakannya di pinggangnya dan tiba-tiba mengangkat tangannya. Gerakan gadis muda itu terhenti. Air mata hampir mengalir dari matanya. Bibirnya bergetar saat dia terisak. Maafkan aku. Aku akan pergi sekarang. Tepat saat dia berbalik, suara Ye Chen datang dari belakangnya. Siapa namamu? Gadis muda itu berhenti dan berbisik, namaku Fan Ying. Bab 1803, hadiah berharga. Ye Chen melepas pakaiannya dan menyampirkannya di tubuh Fan Ying. Aku mengerti apa maksudmu, tetapi kamu tidak mengerti apa maksudku. Jika suatu hari kamu mengerti dan masih bersedia memberikan ini padaku, aku tidak akan menolak, tetapi tidak sekarang. Mata gadis itu menyipit saat dia menatap Ye Chen dengan heran. Jika Ye Chen mengambil pertama kalinya dengan paksa malam ini, dia mungkin akan membenci ayahnya dan Ye Chen selama sisa hidupnya. Namun, saat ini, dia menyadari bahwa pria ini berbeda dari yang lain. Setelah beberapa lama, Fan Ying menatap Ye Chen dengan mata berkaca-kaca. Kalau begitu, bisakah kamu membiarkanku tinggal di sini malam ini? Kalau tidak, ayahku, Ye Chen ragu-ragu selama beberapa detik sebelum mengangguk. Ye Chen membiarkan Fan Ying tidur di tempat tidur sementara dia mengedarkan teknik reinkarnasi iblis surgawi. Keesokan paginya, Ye Chen berjalan ke altar teleportasi di luar wilayah keluarga saat Fan Tiangang dan Fan Ying mengantarnya pergi. Setelah beberapa saat pusing, dia kembali ke tempat teleportasi di luar sekte bulan mistik. Ye Chen menggelengkan kepalanya dan mendongak. Dua sosok muncul di depannya. Mereka adalah Chang Ye dan Zining, yang telah menunggunya. Kakak senior, Master Sekte. Dia membungkuk kepada mereka berdua. Ketika Chang Ye melihat Ye Chen, ekspresi dinginnya sedikit melunak. Dia berkata, saya sudah mengetahui masalah Zhou Yan. Anda tidak perlu khawatir tentang itu. Sekarang, kembalilah ke Sekte. Mulai hari ini dan seterusnya, Anda adalah murid rahasia Sekte Bulan Mistik. Beristirahatlah selama beberapa hari terlebih dahulu dan kemudian ikuti saya untuk bertemu dengan tiga tetua agung. Zining mendengus. Dia tinggal di area darah dewa begitu lama. Sungguh monster. Apakah Anda tahu betapa khawatirnya kami? Ye Chen tersenyum malu. Maaf, aku bisa saja keluar lebih awal, tetapi darah dewa di sana terlalu kuat. Untuk menstabilkan kondisiku, aku tinggal di sana sebentar. Zining terdiam. Bagi yang lain, area darah dewa di kolam surgawi sangat mematikan. Ye Chen sepertinya membicarakannya seperti tempat biasa. Oh benar, adik muda. Tiba-tiba, Zining memikirkan sesuatu dan bertanya, apakah kamu menggoda seseorang sebelum memasuki sekte bulan mistik? Kakak senior, apa maksudmu? Ye Chen mengerutkan kening dan bertanya dengan heran. Gadis itu ada di sini. Apakah kamu yakin tidak ingin memberitahuku tentangnya? Ye Chen menjadi semakin bingung. Dia tidak mengenal banyak gadis di benua Lingwu. Siapa yang akan datang mencarinya?
Jangan bilang kamu tidak mengenal gadis dari Istana Roh Abadi itu, lanjut Zining ketika dia melihat bahwa Ye Chen masih berpura-pura tidak tahu apa-apa. Napas Ye Chen menjadi cepat saat menyebut Istana Roh Abadi. Dia memang mengenal seorang gadis dari Istana Roh Abadi, dua orang sebenarnya. Xia Ruoxue dan Ji Siking. Kalau bukan karena Yang Mulia Dewa Ling Yun yang membawa mereka ke benua Lingwu, dia tidak akan sampai di sini. Mungkinkah mereka berdua tahu keberadaannya dan datang untuk mencarinya? Namun, bagaimana nenek tua Ling Yun mengizinkannya? Atau mungkin, salah satu dari mereka melarikan diri. Ye Chen menekan keraguan di dalam hatinya dan bertanya dengan penuh semangat, "Kakak senior, di mana dia? Aku ingin segera menemuinya." Zining memutar matanya ke arah Ye Chen. Seorang pria yang tidak bersungguh-sungguh dengan apa yang dia katakan. Kamu berpura-pura tidak mengenalnya tadi, tetapi sekarang kamu lebih bersemangat daripada orang lain. Karena kamu ingin menemuinya, ikutlah denganku. Wanita itu telah menunggumu selama beberapa waktu. Jika itu aku pasti sudah pergi sejak lama. 10 menit kemudian, Zining membawa Ye Chen ke sebuah halaman. Ini adalah area tempat Sekte Bulan Mistik menerima tamu. Seorang gadis muda sedang bermain dengan bunga dan tanaman karena bosan. Ye Chen menghentikan langkahnya. Senyumnya membeku. Gadis ini jelas bukan Ji Siking atau Xia Ruoxue. Dia tidak dikenal, dan Ye Chen yakin bahwa dia tidak mengenal orang ini. "Xiao Yun, aku membawa Ye Chen ke sini," kata Zining kepada Xiao Yun. Selama beberapa hari terakhir, Zininglah yang menghibur Xiao Yun. Setelah beberapa saat, mereka berdua secara alami saling mengenal. Xiao Yun mendengar suara itu dan segera berbalik. Ketika dia melihat Ye Chen, ekspresinya berubah sangat buruk. "Kau Ye Chen?" tanyanya sambil bergegas menghampirinya. "Kau hanya seorang kultivator alam primordial chaos. Aku benar-benar tidak tahu mengapa kedua kakak perempuanku sangat merindukanmu. Apakah Ji Siking dan Xia Ruoxue yang mengirimmu ke sini?" Ye Chen menenangkan diri dan bertanya dengan serius. "Omong kosong." Xiao Yun sedikit tidak senang. Dia berbalik dan berjalan menuju rumah. "Ikutlah denganku. Aku akan kembali setelah menyelesaikan misiku." Ye Chen melirik Zining dan dengan patuh mengikuti Xiao Yun ke sebuah rumah. Dia sudah lama tidak mendengar tentang Ji Siking dan Xia Ruoxue. Wanita ini mungkin jalan terbaiknya untuk mengetahui bagaimana keadaan mereka. Pintu tertutup. Xiao Yun mengeluarkan cakram formasi dan meletakkannya di pintu. Dia bahkan mengeluarkan setetes esensi darah. Dalam sekejap, sebuah formasi menutupi area yang mengisolasi segalanya. Xiao Yun tahu bahwa Sekte Bulan Mistik tidak sesederhana yang terlihat. Hal itu sangat penting, jadi dia tentu saja tidak bisa membiarkan orang-orang tua itu menemukannya. Ye Chen hendak berbicara ketika Xiao Yun memotongnya. "Ye Chen, meskipun aku tahu bahwa kamu terkenal di wilayah barat, tingkat kultivasimu saat ini masih kurang dibandingkan dengan seorang jenius sejati. Kakak senior memintaku untuk mencarimu karena dia takut kamu akan mati. Aku harap kamu akan menghargai hidupmu. Jangan menyinggung kekuatan lain. Apakah kamu mengerti?" Ye Chen mengabaikannya dan menunggunya selesai. Ketika Xiao Yun melihat ekspresi acuh tak acuh Ye Chen, dia menghela nafas dan mengeluarkan sebuah kotak brokat. "Kakak senior Ji Siking memintaku untuk memberikan ini kepadamu. Dia menyuruhku untuk memberikannya kepadamu secara pribadi. Hal-hal di dalamnya sangat penting. Jangan beritahu orang kedua tentang ini." Ye Chen mengambil kotak itu dengan ekspresi setengah mengerti. Dia langsung merasakan kekuatan yang sangat misterius datang dari kotak itu, yang bahkan membuat darah di tubuhnya mulai mendidih. "Nilai apapun yang ada di dalamnya luar biasa. Bukalah. Dengan cara ini, aku dapat dianggap telah menyelesaikan misiku," kata Xiao Yun dengan tidak sabar. Ye Chen membuka kotak itu. Dalam sekejap, energi spiritual yang padat memenuhi seluruh ruangan. Sebuah liontin giok dan setetes esensi darah mengambang di dalam kotak. Liontin giok itu diukir dengan gambar binatang iblis, dan esensi darah itu dipenuhi dengan kekuatan yang mengerikan. Bahkan penjinak binatang Dewa Surgawi pun terkejut. "Nak, pacarmu benar-benar murah hati. Liontin giok ini dapat menyelamatkan hidupmu di saat kritis. Adapun esensi darah ini, itu adalah esensi darah dari harimau putih kuno Gengjin. Itu sangat bermanfaat bagi garis keturunan reinkarnasimu. Kamu telah memurnikan setetes esensi darah harimau putih kuno Gengjin sebelum ini. Jika kamu memurnikan beberapa tetes lagi, tubuh surgawi abadi dan garis keturunan reinkarnasimu akan meningkat." "Terima kasih."
Ye Chen menyimpan kotak itu dan menangkupkan tinjunya ke arah Xiao Yun. Xiao Yun menggelengkan kepalanya. Kau tidak perlu berterima kasih padaku. Jika kau ingin berterima kasih kepada seseorang, berterima kasihlah kepada kedua kakak perempuanku. Bagaimana kabar Ji Siqing dan Xia Ruoxue? Mata Ye Chen menyipit. Bab 1804, Teknik Membakar Darah. Xiao Yun ingin pergi, tetapi dia menghentikan langkahnya dengan sangat cepat. Kakak senior Ji dan kakak senior Xia melakukannya dengan sangat baik. Keduanya adalah monster paling berbakat di Istana Abadi Roh. Kesenjangan antara kamu dan mereka seperti jurang. Dan kesenjangan itu hanya akan semakin besar dan besar. Mungkin mereka akan menjadi bintang paling menyilaukan di benua Lingwu di masa depan, dan kamu hanya bisa memandang mereka dari bawah. Juga, aku akan memberitahumu beberapa berita buruk. Kamu dan guru seharusnya segera memiliki kesepakatan, kan? Namun, guru memperoleh kesempatan beberapa hari yang lalu dan menerobos lagi. Peluangmu untuk menang hampir nol. Jika aku jadi kamu, aku tidak akan pergi ke Istana Abadi Roh. Dengan itu, Xiao Yun pergi, meninggalkan Ye Chen dalam pikiran yang mendalam. Ling Yun telah menerobos lagi. Lalu alam apa yang telah dia capai sekarang? Alam bukaan bintang. Atau lebih tinggi, setelah Xiao Yun pergi, Chang Ye dan Zining membawa Ye Chen ke tempat di atas urat spiritual. Chang Ye berkata kepada Ye Chen, mulai sekarang, kamu akan tinggal di sini. Tetua Zining akan memilih tempat yang tepat untukmu. Saat kamu bebas, datang dan temui aku di Istana Bulan Mistik. Aku akan pergi lebih dulu. Zining membawa Ye Chen ke puncak gunung. Dia tersenyum pada Ye Chen. Bagaimana kalau kamu pindah ke kediamanku dan tinggal bersamaku? Dia mengira Ye Chen akan tersipu karena godaannya, tetapi tanpa diduga, Ye Chen terkekeh dan berkata, itu bagus. Ini membuat Zining sedikit tersipu. Dia bingung. Dia memalingkan muka dan berkata, itu hanya lelucon. Apa yang kamu pikirkan? Aku kakak perempuanmu. Baiklah, tempat ini tidak buruk. Kamu bisa tinggal di sini. Aku akan pergi dulu. Ye Chen tersenyum saat melihat Zining pergi dengan tergesa-gesa. Setelah menerima perlindungan darah kuno, dia menyadari bahwa selama Zining tidak dengan sengaja mengaktifkan fisiknya, dia dapat sepenuhnya menahan pesona yang dipancarkannya. Meskipun dia sudah siap secara mental, Ye Chen masih tergerak ketika dia memasuki kediaman barunya. Energi spiritual di sini begitu padat hingga mencair. Energi itu berubah menjadi tetesan embun yang melayang di dalam kediaman. Begitu tetesan embun ini bersentuhan dengan tubuh Ye Chen, mereka mengalir ke tubuhnya, mengisinya dengan energi spiritual. Tampaknya saran wanita misterius itu masuk akal. Sekte Bulan Mistik dan Kolam Surgawi keduanya merupakan peluang besar. Namun, Ling Yun telah berhasil menembus, jadi dia perlu fokus untuk menjadi lebih kuat secepat mungkin. Sayangnya, karena keberadaan garis keturunan reinkarnasi, kecepatan terobosannya lebih lambat daripada orang lain. Meski begitu, begitu dia berhasil menembus, peningkatan kekuatan yang dia peroleh juga jauh lebih besar. Ye Chen duduk bersila di atas futon dan mengembuskan napas pelan. Dia memejamkan mata sedikit dan memasuki pikirannya. Di dalam pikirannya, ratusan kata berwarna ungu merah membentuk sebuah teknik kultivasi. Ini adalah harta karun terbesar yang pernah diperolehnya di kolam surgawi. Ye Chen menatap teknik kultivasi itu dengan ekspresi serius. Teknik sejati pembakaran surga, gumamnya pelan. Namun, Ye Chen tidak berusaha memahaminya. Sebaliknya, ia dengan cepat menarik kesadarannya dari benaknya. Teknik kultivasi ini terlalu samar dan tidak dapat dipahami sepenuhnya dalam waktu singkat. Karena itu, ia tidak terburu-buru. Sebaliknya, ia mulai merangkum perolehannya dari perjalanan ke kolam surgawi ini. Pertama, kultivasinya telah meningkat ke tingkat kelima dari alam kekacauan primordial, dan ini hanyalah hasil dari Ye Chen yang mengubah energi yang meluap. Kedua, tubuh surgawi abadinya, yang sudah sangat menakutkan, mengalami peningkatan yang signifikan dalam hal vitalitas dan ketangguhannya. Kemudian, ia menguasai kekuatan nomologis, yang jauh melampaui apa yang mampu ia lakukan sebelumnya. Akhirnya, ia memperoleh perlindungan darah kuno dan teknik sejati pembakaran surga. Namun, Ye Chen mengerutkan kening. Tingkat kultivasinya menyeretnya ke bawah. Tampaknya ia perlu mengerjakan aspek ini dan mencapai alam integrasi Dao sesegera mungkin. Memikirkan hal ini, Ye Chen mengeluarkan tubuh ular iblis bermata hijau yang bermutasi yang diperolehnya dari uji coba di Pulau Kebenaran. Memikirkan daging buaya iblis yang lezat,
Ye Chen menelan ludahnya. Selain itu, melahap bangkai ular iblis itu mungkin memberinya beberapa manfaat lain selain meningkatkan kultivasinya. Segera, Ye Chen mulai memasak daging ular iblis di dalam kediamannya. Beberapa hari kemudian, Ye Chen, yang sedang duduk bersila, akhirnya membuka matanya. Wajahnya dipenuhi dengan kegembiraan. Setelah dia melahap dan memurnikan daging dan darah ular iblis, manfaat yang diperolehnya berada di luar imajinasi. Pada saat ini, dia telah mencapai tingkat ke-6 dari alam kekacauan primordial. Dia mengulurkan jarinya, dan api ungu samar menyala di ujung jarinya, memancarkan aura yang menakutkan. Aku ingin tahu keberuntungan macam apa yang kamu miliki, Nak. Kamu benar-benar memperoleh benih api dengan kekuatan evolusi, kata penjinak binatang Dewa Surgawi. Benih api dengan kekuatan evolusi. Ye Chen bertanya dengan bingung. Dia samar-samar bisa merasakan bahwa benih api ini cukup kuat, tetapi dia tidak tahu apa kekuatan evolusi itu. Kau tahu bahwa daun naga yang telah dipahami Long Xuan dapat memungkinkannya untuk menggunakan kekuatan evolusi, kan? Ini juga merupakan jenis kekuatan surgawi, dan memungkinkan Long Xuan untuk menyesuaikan diri dengan garis keturunan naga. Benih api dengan kekuatan evolusi ini dapat meningkatkan nilainya dengan melahap benih api lainnya. Ye Chen sangat gembira. Ini berarti bahwa benih api ini memiliki kemungkinan yang tidak terbatas di masa depan. Bagaimana kau berencana untuk menggunakan benih api ini? Tanya Divine Deity Beastamer. Aku ingin menggunakannya untuk mengolah teknik pembakaran darah, kata Ye Chen setelah hening sejenak. Teknik pembakaran darah adalah salah satu teknik kultivasi yang diperolehnya dari warisan ahli kuno. Ada dua jenis kultivator atribut api. Tipe pertama mengolah api eksternal, yang digunakan untuk menyerang musuh dengan melepaskan api. Tipe kedua mengolah api internal, yang menggunakan kekuatan api untuk memperkuat tubuh. Teknik pembakaran darah adalah teknik kultivasi api internal terbaik. Namun, setelah mengolah teknik pembakaran darah, benih api Ye Chen tidak bisa lagi dilepaskan. Namun, Ye Chen tidak khawatir. Daripada menggunakan benih api yang belum matang untuk menyerang, lebih baik menggunakannya untuk memperkuat kemampuan fisiknya yang sudah tidak normal. Pada saat itu akan bergabung dengan tubuh surgawi abadinya dan menjadi sangat efektif. Namun, meskipun benih api itu kuat, itu belum cukup kuat untuk mengolah teknik pembakaran darah, jadi dia menyingkirkan benih api itu. Kali ini, perolehan terbesarnya adalah kemampuan lain dari ular iblis. Teknik pelepasan surgawi. Namun, itu hanya versi yang lebih rendah dari teknik pelepasan surgawi, yang bisa digunakan Ye Chen sebulan sekali. Dengan ini, Ye Chen dapat pulih dari kondisi hampir mati ke kondisi yang sama sekali tidak terluka. Namun, menggunakan kemampuan ini membutuhkan konsumsi kultivasinya sebagai harga. Jumlah pasti kultivasi yang dikonsumsi tergantung pada cederanya. Semakin parah cederanya, semakin banyak kultivasi yang dikonsumsinya. Meski begitu, itu sudah cukup untuk membuat Ye Chen bahagia. Ini hampir setara dengan memiliki kehidupan lain. Kekuatan Ye Chen ada pada fondasi fisiknya, bukan tingkat kultivasinya. Namun, meski begitu, jika kultivasi seseorang terlalu sering rusak, itu akan merusak fondasinya. Namun, menggunakan kemampuan ini membutuhkan konsumsi kultivasinya sebagai harga. Jumlah pasti kultivasi yang dikonsumsi tergantung pada cederanya. Semakin parah cederanya, semakin banyak kultivasi yang dikonsumsinya. Meski begitu, itu sudah cukup untuk membuat Ye Chen bahagia. Ini hampir setara dengan memiliki kehidupan lain. Kekuatan Ye Chen ada pada fondasi fisiknya, bukan tingkat kultivasinya. Namun, meski begitu, jika kultivasi seseorang terlalu sering rusak, itu akan merusak fondasinya. Namun, menggunakan kemampuan ini membutuhkan konsumsi kultivasinya sebagai harga. Jumlah pasti kultivasi yang dikonsumsi tergantung pada cederanya. Semakin parah cederanya, semakin banyak kultivasi yang dikonsumsinya. Meski begitu, itu sudah cukup untuk membuat Ye Chen bahagia. Ini hampir setara dengan memiliki kehidupan lain. Kekuatan Ye Chen ada pada fondasi fisiknya, bukan tingkat kultivasinya. Namun, meski begitu, jika kultivasi seseorang terlalu sering rusak, itu akan merusak fondasinya. Bab 1805, Ujian Darah Roh. Ye Chen meregangkan tubuhnya dan berjalan keluar dari kediamannya. Sekarang, saatnya untuk bertemu Chang Ye. Selain itu, karena dia telah menjadi murid rahasia, apakah itu berarti dia bisa berbicara tentang tablet reinkarnasi dengan orang itu? Dia benar-benar membutuhkan tablet reinkarnasi.
Meskipun dia tahu orang itu mungkin tidak mau memberikannya kepadanya segera, tidak peduli berapapun harganya, Ye Chen bersedia untuk memenuhinya. Ye Chen tiba di Istana Bulan Mistik dan menemukan bahwa Meng Xingyun dan Chang Ye sama-sama ada di dalam. Kakak senior Meng, Master Sekte. Meng Xingyun tersenyum. Selamat, kakak muda Ye. Anda memenangkan tempat pertama dalam kompetisi seni bela diri. Perasaan memasuki area darah dewa tidak buruk, kan? Saya telah belajar banyak, jawab Ye Chen sambil tersenyum. Baiklah, Ye Chen, ikutlah dengan saya untuk bertemu dengan tiga tetua agung, kata Chang Ye. Saat dia mengikuti Chang Ye, Ye Chen dengan cepat tiba di loteng terpencil. Saat memasuki loteng, dia melihat tiga orang tua duduk, masing-masing menyeruput teh. Selain Bai Zentang dan Long Yitian, ada juga seorang tetua berambut abu-abu yang tampak gagah berani dengan aura yang luar biasa. Yang mengejutkan Ye Chen, Long Xuan juga ada di dalam gedung itu. Salam, Tetua Agung. Ini Ye Chen, murid rahasia yang lulus ujian kali ini, kata Chang Ye. Oh, tetua berambut abu-abu itu tersenyum pada Ye Chen. Dia murid yang memenangkan tempat pertama dalam kompetisi seni bela diri. Lumayan, orang tua berambut abu-abu itu hendak mengatakan sesuatu ketika bayangan hitam tiba-tiba melesat keluar dari belakang lelaki tua berambut hitam itu dan menyerang Ye Chen dengan kecepatan tinggi. Mata Ye Chen menyipit. Ada orang lain di sini. Dia sebenarnya tidak menyadari bayangan hitam ini sebelumnya. Namun, Ye Chen sama sekali tidak panik. Menghadapi bayangan yang mendekat, dia mengepalkan tinjunya dan sebuah pedang langsung muncul di tangannya. Sosok Ye Chen berubah menjadi bayangan dan melintas saat dia mundur, tetapi pada saat yang sama, dia menyerang bayangan hitam itu. Mata lelaki tua berambut abu-abu itu berkilat kagum. Dia jelas puas dengan esensi pedang Ye Chen. Ada ledakan keras. Fluktuasi kuat menyapu, tetapi langsung menghilang ketika ditekan oleh Chang Ye. Ketiga lelaki tua itu masih minum teh dengan santai, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Ye Chen mundur setengah langkah setelah memukul lawannya dengan pedangnya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terlihat terkejut. Orang ini sangat kuat. Meskipun tebasan itu bukan serangan terkuat Ye Chen, dia tidak menahan diri. Sekarang, dia akhirnya melihat lawannya dengan jelas. Orang ini mengenakan jubah hitam dan topeng hitam, hanya memperlihatkan matanya. Namun, Ye Chen bisa tahu bahwa orang ini adalah seorang wanita. Lelaki tua berambut abu-abu itu tersenyum dan berkata, Little Ming. Kenapa kamu main-main? Bagaimana kamu bisa menyerang adik laki-lakimu seperti itu? Ye Chen menatap lelaki tua berambut abu-abu itu tanpa berkata-kata. Dengan tingkat kultivasi yang dimiliki wanita itu, akan mudah baginya untuk menghentikan wanita itu. Akan tetapi, jelas bahwa lelaki tua itu tidak memiliki niat seperti itu. Terlebih lagi, meskipun ia menegur wanita itu, nadanya benar-benar memanjakan. Lelaki tua itu tampaknya telah membaca pikiran Ye Chen, tetapi tidak memperdulikannya. Ia tersenyum pada Ye Chen dan berkata, Haha, namaku Yin Che, dan ini adalah cucu perempuan dan muridku, Yin Ming. Ia bersikap kasar sebelumnya, jadi aku minta maaf atas namanya. Jadi, ini kakak senior. Tidak apa-apa, kata Ye Chen. Yin Che tertawa dan menoleh ke Bai Zentang. Bai tua, kau memiliki murid yang baik. Kemudian ia menyentuh kepala Yin Ming dan berkata, Ming kecil, bagaimana? Adik muda Ye-mu cukup kuat, kan? Yin Ming melirik tangan kirinya. Tangannya sedikit gemetar. Ia meletakkan tangan kirinya di belakang punggungnya dan mendengus dingin. Dia biasa saja. Bagaimana kau bisa memenangkan tempat pertama dalam kompetisi seni bela diri seperti ini? Biar ku beritahu. Jangan terlalu bangga. Kalau kakakku tidak menolongmu, kau tidak akan bisa mendapat juara pertama dalam kompetisi. Sambil berbicara, dia berjalan pergi dengan marah. Tetua Agung Yin Che mencoba membujuknya, tetapi dia bahkan tidak menoleh. Ye Chen sedikit mengernyit. Wanita ini terlalu tidak masuk akal. Namun, dia mengatakan bahwa seseorang telah menolongnya. Apa yang sedang terjadi? Mungkinkah hilangnya pelindung darah kuno Sun yang ada hubungannya dengan ini? Yin Che menggelengkan kepalanya tanpa daya. Sebelum dia bisa mengatakan apapun, Bai Zentang meletakkan cangkir tehnya dan berkata, gadis terkutuk, muridku ini memang tidak berguna. Kekuatannya hanya rata-rata. Namun, hanya karena serangan diam-diammu dia mundur setengah langkah. Tentu saja, kau tidak menyukainya, tetapi meskipun begitu, tidak perlu terburu-buru seperti itu.
Apakah tanganmu sakit? Jika tanganmu sakit, kakek Bai punya obat di sini. Mengapa kau melarikan diri? Suara Bai Zentang seperti gelombang suara bergulir yang menyebar keluar ruangan. Kemungkinan besar itu akan menyebar ke seluruh sekte bulan mistik. Dia sama sekali tidak berniat merendahkan suaranya. Ye Chen tercengang. Dia tidak menyangka Bai Zentang, sebagai tetua agung, akan memulai pertengkaran dengan seorang junior seperti ini. Namun, dia masih merasa hangat di hatinya. Tampaknya Bai Zentang memang sangat protektif terhadap murid-muridnya. Melihat muridnya diganggu, dia tentu saja ingin membalasnya. Yin Che tersenyum pahit. Bai tua, tolong lepaskan gadis kecil ini. Kau akan membuatnya gila. Kemudian, dia menoleh ke Ye Chen dan berkata, aku minta maaf dia mempermalukan dirinya sendiri. Sebenarnya, Sekte Bulan Mistik membuat beberapa persiapan untuk kompetisi seni bela diri ini, itulah sebabnya perlindungan darah kuno gagal. Metode ini baru saja dikembangkan oleh kami, itulah sebabnya kami belum pernah menggunakannya sebelumnya. Ming kecil berada di posisi kedua dalam kompetisi karena perlindungan darah kuno. Dia selalu memikirkan hal ini, itulah sebabnya dia memperlakukanmu seperti ini. Bai Zentang mendengus dingin. Yin tua, jika kau terus memanjakan gadis ini seperti ini, cepat atau lambat dia akan membuatmu mendapat masalah. Yin Che sedikit mengernyit saat mendengarnya. Dia juga khawatir tentang ini. Hahaha, Long Yitian tertawa terbahak-bahak. Yin tua, sudah waktunya Little Ming menemukan seorang pria untuk menenangkannya. Senyum Yin Che langsung menghilang. Little Ming masih muda. Yang lain terdiam saat melihat ekspresi Yin Che. Sepertinya Yin Che benar-benar terlalu memanjakan cucunya. Long Yitian menoleh ke Long Xuan. Baiklah, Little Xuan, kau harus kembali dulu. Tingkatkan level kultivasimu sesegera mungkin sebagai persiapan untuk berpartisipasi dalam ujian darah roh di Gunung Roh Abadi dalam sebulan. Long Xuan mengangguk dan pergi. Ekspresi Ye Chen berubah saat mendengarnya. Gunung Roh Abadi, mungkinkah itu terkait dengan Istana Roh Abadi? Jika itu benar-benar dekat dengan Istana Roh Abadi, apakah itu berarti dia bisa melihat Ji Siking dan Xia Ruoxue? Bagaimana jika Ji Siking dan Xia Ruoxue juga berpartisipasi dalam ujian ini? Itu yang terbaik. Penatua Long, apakah Gunung Roh Abadi berada di dekat Istana Roh Abadi? Ye Chen bertanya kepada Long Yitian, menahan kegembiraannya. Ya, Long Yitian menatap Ye Chen dengan heran. Ye Chen, kamu mungkin tidak tahu ini, tetapi ini adalah ujian yang diselenggarakan bersama oleh Istana Roh Abadi dan pasukan lainnya. Muridku ini tidak memenuhi syarat untuk menjadi murid rahasia tahun ini, jadi aku menghubungi seorang teman lama dan merekomendasikannya untuk berpartisipasi dalam ujian darah roh. Jadi saya menghubungi seorang teman lama dan merekomendasikan dia untuk berpartisipasi dalam ujian darah roh. Jadi saya menghubungi seorang teman lama dan merekomendasikan dia untuk berpartisipasi dalam ujian darah roh. Bab 1806, Naga Banjir Zamrud. Lagi pula, dia memiliki sedikit darah naga di tubuhnya, jadi dia memenuhi syarat untuk berpartisipasi. Jika dia berhasil melewati ujian, dia akan direkomendasikan untuk berpartisipasi dalam kompetisi naga yang bangkit, dan bahkan mungkin mendapatkan sedikit esensi darah khusus. Ekspresi Ye Chen berubah. Bisakah aku juga berpartisipasi dalam ujian ini? Dia tahu betul bahwa ini adalah kesempatan terbaiknya untuk bertemu Xia Ruoxue dan Ji Siking. Kau juga ingin berpartisipasi? Bai Zentang bertanya. Oh benar, kau juga memiliki sedikit esensi darah binatang iblis kuno, jadi kau juga dapat dianggap memenuhi syarat untuk berpartisipasi. Sebenarnya, aku memanggilmu ke sini untuk membantumu meningkatkan kekuatanmu sehingga kau dapat tampil baik di turnamen naga yang bangkit dalam 4 bulan. Murid rahasia adalah murid yang dikultivasikan oleh sekte dengan semua sumber dayanya. Jika kau ingin pergi, aku akan membiarkanmu pergi. Syarat untuk berpartisipasi dalam ujian darah roh adalah memiliki sedikit esensi darah khusus atau garis keturunan yang kuat. Selain itu, kau harus berusia di bawah 25 tahun dan telah mencapai alam integrasi Dao. Itu akan terjadi 1 bulan dari sekarang. Dengan kata lain, kau punya waktu 1 bulan untuk meningkatkan kultivasimu dan mencapai alam integrasi Dao. Itu tidak masalah, jawab Ye Chen. Ada banyak cara untuk meningkatkan kultivasinya, jadi dia tentu saja tidak perlu khawatir. Apakah kau membutuhkan esensi darah? Tanya Yin Che. Esensi darah itu penting, tetapi aku punya alasan yang lebih besar untuk berpartisipasi. Ye Chen tersenyum. Yin Che mengangguk dan tidak bertanya lebih lanjut. Baiklah,
Kalau begitu, Ye Chen, kau harus pergi dan mempersiapkan diri untuk ujian darah roh. Bagaimanapun, esensi darah khusus, pada dasarnya, semuanya dikendalikan oleh para ahli garis keturunan itu. Bahkan kami tidak bisa mendapatkannya dengan mudah. Namun, kami akan mencoba membantumu mengumpulkannya. Esensi darah binatang iblis kuno manapun bisa digunakan. Ye Chen terkejut dengan hal ini. Ekspresi ketiga tetua agung sedikit berubah, tetapi mereka tidak mendesak lebih jauh. Yin Che melemparkan kartu emas kepada Ye Chen dan berkata, "Baiklah, serahkan pada kami. Kalian hanya perlu memanfaatkan waktu yang kalian miliki untuk meningkatkan level kultivasi kalian. Jika ada yang kalian butuhkan, kalian dapat mengambilnya dengan bebas dari sekte." Ye Chen menerima kartu itu dan bertanya, "Para tetua agung, apakah kalian memiliki teknik gerakan tingkat tinggi?" Meskipun dia memiliki tubuh surgawi abadi, dia tidak memiliki teknik gerakan yang kuat untuk mendukungnya dan memanfaatkan sepenuhnya tubuh fisiknya yang kuat. Yang terkuat di makam samsara adalah penjinak binatang dewa surgawi, yang tidak terlalu terampil dalam hal teknik gerakan. Sebelum dia dapat mengaktifkan batu nisan berikutnya, akan lebih baik jika Ye Chen dapat menguasai teknik gerakan yang kuat. Sebagai kekuatan utama di benua Lingwu, Sekte Bulan Mistik secara alami memiliki sejumlah besar sumber daya dan teknik kultivasi. Bai Zentang merenung sejenak sebelum mengeluarkan selembar batu giok dan melemparkannya ke Ye Chen. "Ini untukmu. Ini adalah teknik bela diri yang paling cocok untukmu saat ini karena kamu belum bisa mengendalikan teknik bela diri tingkat tinggi. Kita akan membicarakan teknik kultivasi yang lebih kuat saat kultivasimu mencapai alam penciptaan. Bai Tua, kamu akan memberikan teknik bela diri itu kepada Ye Chen." Yin Che dan Long Yitian sedikit terkejut. Kita tahu bahwa bakat dan kemampuan pemahaman Ye Chen sangat mengerikan, tetapi bukankah itu terlalu berlebihan? Bukannya mereka pelit, mereka hanya khawatir Ye Chen tidak akan bisa mengendalikannya dan tidak cocok untuk digunakannya. "Apakah menurutmu mataku bisa ditipu?" Mata Bai Zentang berbinar. "Kembalilah, nak. Kamu tidak bisa menggigit lebih dari yang bisa kamu kunyah. Kamu harus benar-benar meningkatkan teknik gerakanmu terlebih dahulu. Juga, Zining memberitahuku sesuatu hari ini. Jika kamu benar-benar menginginkan benda itu, kamu setidaknya harus mencapai alam integrasi Dao sebelum aku mempertimbangkannya. Seseorang yang tidak memiliki kekuatan tidak akan bisa melindungi benda itu." Ye Chen tercengang. Dia tidak pernah menyangka Zining akan menyebutkan tablet reinkarnasi kepada guru mereka. Namun, dilihat dari reaksi pihak lain, guru mereka tampaknya tidak terlalu menentang gagasan itu. "Terima kasih, Guru." Dia mengangguk. "Terima kasih, Tetua Agung. Saya permisi dulu." Sambil berbicara, dia menyingkirkan teknik kultivasi dan pergi. Setelah pergi, Ye Chen tidak langsung kembali ke kediamannya. Sebaliknya, dia pergi ke paviliun binatang ribuan di sekte tersebut. Dia ingin mendapatkan mayat binatang iblis untuk dirinya sendiri dan api ajaib untuk dimakan oleh benih apinya. Dengan fondasinya saat ini, bukan tidak mungkin baginya untuk menggunakan kekuatan eksternal untuk maju ke alam integrasi Dao. Tingkat mayat binatang iblis dan api ajaib ini tidak perlu terlalu tinggi. Kalau tidak, baik dia maupun benih api tidak akan bisa memakannya. Oleh karena itu, dia tidak perlu meminta mereka kepada Tetua Agung. "Penjinak binatang dewa, api ajaib mana yang harus saya serap sekarang untuk memperkuat benih api saya?" tanya Ye Chen. Divine Deity Bistamer terdiam sejenak sebelum berkata, "Nak, fisikmu memang istimewa. Ada pola dalam evolusi benih apimu. Benih itu perlu melahap api magis yang cocok. Semakin tinggi level api magis, semakin baik. Namun, itu juga tergantung pada kecocokan api magis dengan benih apimu. Kalau tidak, level benih api mungkin tidak naik, tetapi malah turun. Kau bisa mencoba dan mendapatkan Azure Flame Beast alam integrasi Dao tingkat kelima, Blood yang Tiger alam integrasi Dao tingkat ke-6, dan Blackbone Flame Kau alam integrasi Dao tingkat puncak. Setelah itu, dapatkan satu Scarlet Moon Flame, satu Cold Orchid Flame, dan satu Nine Spirit Flame. Dengan cara ini, benih api yang kau kembangkan mungkin cukup kuat bagimu untuk mengembangkan teknik pembakaran darah." Ye Chen mengangguk dan masuk ke paviliun binatang segudang. Kebetulan, dia sudah menjadi murid rahasia, jadi dia tidak lagi mengenakan jubah lamanya. "Nak, sepertinya ada aura khusus di paviliun binatang segudang. Pergi dan lihatlah," kata Dewa Penjinak Binatang Surgawi tiba-tiba. Ye Chen cepat setuju. Lagi pula,
siapa yang tahu lebih banyak tentang binatang iblis daripada dewa penjinak binatang surgawi? Apapun yang disebut ahli ini istimewa pasti luar biasa. Di dalam paviliun binatang segudang, selain mayat dan bagian dari berbagai binatang iblis, seseorang juga bisa mendapatkan hewan peliharaan spiritual. Tatapan Ye Chen menyapu binatang-binatang spiritual, tetapi tidak menemukan apapun yang menarik baginya. Tiba-tiba, suara dewa penjinak binatang surgawi terdengar di benak Ye Chen. Hei, nak, pergi ke kandang keempat di sebelah kiri dan biarkan aku melihatnya. Ketika Ye Chen mendengar ini, dia mendekati kandang yang dimaksud. Di dalam kandang itu ada seekor binatang aneh. Tubuhnya hanya seukuran jari kelingking manusia. Seluruh tubuhnya bening dan hijau zamrud. Sepasang tanduk kecil tumbuh di kepalanya. Dari penampilannya, itu tampak seperti naga mini. Itu menggeliat di dalam kandang. Ye Chen melirik label di luar kandang. Dikatakan, bayi naga banjir zamrud saat ini adalah makhluk alam Raja Surgawi tahap awal. Akan memakan waktu 300 tahun lagi untuk mencapai usia dewasa. Ketika mencapai usia dewasa, ia akan memiliki kekuatan ahli alam integrasi Dao dan kemungkinan evolusi garis keturunan. Ia juga akan memiliki kekuatan surgawi petir dan kemampuan penyembuhan. Pandangan aneh melintas di mata Ye Chen. Tampaknya tidak ada yang istimewa tentang naga banjir zamrud ini. Butuh waktu 300 tahun lagi untuk mencapai usia dewasa. Saat mencapai usia dewasa, ia akan memiliki kekuatan ahli alam integrasi Dao dan kemungkinan evolusi garis keturunan. Ia juga akan memiliki kekuatan surgawi petir dan kemampuan penyembuhan. Pandangan aneh melintas di mata Ye Chen. Tampaknya tidak ada yang istimewa tentang naga banjir zamrud ini. Butuh waktu 300 tahun lagi untuk mencapai usia dewasa. Saat mencapai usia dewasa, ia akan memiliki kekuatan ahli alam integrasi Dao dan kemungkinan evolusi garis keturunan. Ia juga akan memiliki kekuatan surgawi petir dan kemampuan penyembuhan. Pandangan aneh melintas di mata Ye Chen. Tampaknya tidak ada yang istimewa tentang naga banjir zamrud ini. Tanda tanya. Bab 1807, apakah kau berbicara kepadaku? Ketika ia dewasa, ia hanya akan memiliki kekuatan ahli alam integrasi Dao, yang sama sekali tidak berguna. Selain itu, bahkan jika ia dapat memberinya semua jenis harta surgawi dan duniawi untuk mempercepat pertumbuhannya, ia masih membutuhkan 2 hingga 3 tahun paling cepat sebelum ia dapat dewasa, bukan? Pada saat itu, ia akan jauh lebih kuat dan naga banjir zamrud ini akan sama sekali tidak berguna. Mengapa penjinak binatang dewa surgawi tertarik pada naga banjir kecil ini? Penjinak binatang dewa surgawi tersenyum dan berkata, binatang buas subspiritual, ia benar-benar binatang buas subspiritual. Ini adalah hal yang baik. Nak, keberuntunganmu benar-benar menantang surga. Kau benar-benar menemukan binatang buas subspiritual di sekte bulan mistik. Itu bukan naga banjir zamrud omong kosong. Ambillah. Ia akan berguna untukmu di masa depan, tidak hanya untukmu, tetapi juga untuk naga darahmu. Naga darah itu pada dasarnya tetaplah hantu. Ia tidak memiliki tubuh fisik. Namun, dengan binatang subspiritual ini, kekuatan naga darah akan meningkat setidaknya 10 kali lipat. Cepat, Ye Chen senang mendengarnya. Sepertinya ia telah menemukan sesuatu yang bagus lagi. Tepat saat ia hendak mengambil tanda pengenal dan membawanya ke depan, suara wanita yang lembut tiba-tiba terdengar. Wow, kakak senior Li, lihat naga banjir kecil itu. Bukankah ia lucu? Aku menginginkannya. Kemudian, suara pria menjawab, haha, oke. Aku akan membelinya untukmu. Hei, kakak muda, jauhkan tanganmu dari itu. Ye Chen melirik ke arah suara itu dan melihat seorang gadis mungil dengan kulit putih dan penampilan yang tampaknya polos memegang lengan seorang pria tampan. Tangannya yang lain menunjuk ke kandang tempat naga banjir zamrud berada. Keduanya mengenakan jubah hitam, dan tampaknya adalah murid sekte dalam dari sekte bulan mistik. Wanita yang tersenyum itu adalah ahli alam integrasi Dao tingkat kelima, dan pria tampan itu juga tidak lemah. Meskipun tatapan Ye Chen menyapu mereka, dia tetap meraih tanda pengenal itu, memalingkan muka, dan berbalik untuk pergi. Ketika wanita mungil itu melihat ini, wajahnya dipenuhi dengan keluhan. Dia menatap pria tampan di sampingnya dengan mata besarnya dan berkata, sayang sekali. Kakak senior Li, kakak senior itu mengambilnya lebih dulu. Sebenarnya, aku sudah menyukai naga banjir kecil ini sejak setahun yang lalu. Aku selalu berpikir bahwa jika suatu hari, pria yang kucintai bisa memberikannya kepadaku sebagai hadiah, betapa romantisnya itu.
Tetapi karena kakak senior itu mengambilnya lebih dulu, tidak ada yang bisa kita lakukan. Lagi pula, kakak senior itu bahkan tidak ingin berbicara dengan kakak senior Li. Sepertinya dia bukan orang yang mudah diajak bicara. Aku sedikit takut padanya. Ayo pergi. Wajah pria tampan itu menjadi gelap ketika dia mendengar itu. Matanya dipenuhi dengan kemarahan saat dia menatap Ye Chen. Li Yi cukup terkenal di antara para pengikut sekte dalam. Siapa yang akan mengabaikannya seperti ini? Di sisi lain, Ye Chen bahkan tidak mengenakan jubah murid sekte dalam. Dia tampak seperti murid yang baru saja dipromosikan ke sekte dalam dan belum diberi jubah barunya. Selain itu, dia hanya seorang kultivator alam kekacauan primordial. Beraninya dia mengabaikannya. Cui Ming, jangan panggil dia kakak senior. Pria tampan itu menjadi semakin marah ketika mendengar kata-kata Lin Cui Ming. Orang ini adalah murid yang bahkan belum mendapatkan jubahnya, tetapi dia benar-benar berani bersikap kasar. Jangan khawatir, aku pasti akan memberimu naga banjir zamrud itu. Pada saat yang sama, aku akan mengajari anak ini aturannya. Senyum licik melintas di mata Lin Cui Ming. Namun, dia dengan cepat menarik tangan Li Yi dengan ekspresi khawatir. Tidak peduli seberapa aku menyukai naga banjir zamrud, aku tidak ingin kamu terluka karenanya, kakak senior. Wajah Li Yi menjadi gelap ketika dia mendengar ini. Dia merasa bahwa harga dirinya telah sangat dihina. Dia mencibir dan berkata, hahaha, apakah dia bisa menyakitiku? Cui Ming, kamu seharusnya mengkhawatirkan anak itu saja. Li Yi berteriak pada Ye Chen, yang hendak pergi, aku sudah menyuruhmu untuk menyerahkan tanda itu, tetapi kamu masih mengambilnya dan pergi. Apakah kamu tuli? Aura alam integrasi daunnya meledak dan menekan Ye Chen. Ye Chen menghentikan langkahnya. Sudut mulut Li Yi melengkung saat dia mencibir dalam hatinya, nak, kamu tidak dapat bergerak berkat auraku, kan? Perbedaan antara alam integrasi Dao dan alam kekacauan primordial seperti langit dan bumi. Namun, saat berikutnya, Ye Chen berbalik dengan malas dan melirik Li Yi. Dia berkata dengan acuh tak acuh, apakah kamu berbicara denganku? Ketika Li Yi melihat Ye Chen berbalik dengan mudah, dia juga sedikit terkejut. Namun, dia tidak menganggapnya serius. Apakah penting jika Ye Chen tidak terpengaruh oleh auranya? Tidak mungkin anak ini cukup kuat untuk menyakitinya. Sebagai murid sekte dalam Mystic Moon Sect, Li Yi yakin bahwa dia lebih kuat dari setiap murid ranah primordial chaos di sekte tersebut. Jadi kamu tidak tuli. Li Yi menatap Ye Chen dengan jijik. Tidakkah kamu mendengarku ketika aku menyuruhmu untuk menurunkan label? Ketika seorang kakak senior berbicara kepadamu, dengarkan. Sikap macam apa itu? Pada saat ini, sudah ada banyak murid Mystic Moon Sect yang melihat ke arah mereka. Lin Cui Ming menundukkan kepalanya dan menarik lengan baju Li Yi. Namun, dia diam-diam melirik Ye Chen dengan ekspresi puas. Aku akan bertanya lagi. Apakah kamu berbicara kepadaku? Ye Chen bertanya dengan tenang. Dia tidak ingin menghancurkan murid sekte dalam begitu dia menjadi murid rahasia. Bagaimanapun, status murid rahasia di Mystic Moon Sect hampir sebanding dengan sesepuh ranah non-Star Aperture. Ini karena murid rahasia Mystic Moon Sect ditakdirkan untuk mencapai ranah Star Aperture di masa depan. Selain itu, mereka berkembang sangat cepat. Pada saat ini, urat-urat di dahi Li Yi sudah menonjol. Dia menggertakkan giginya dan menatap Ye Chen. Apa yang salah dengan anak ini? Bahkan sekarang, dia masih menolak untuk mengaku kalah. Apakah dia masih memperlakukannya dengan sikap seperti itu? Banyak orang di sekitarnya sudah mengenalinya. Li Yi terdiam sejenak dan merasa bahwa waktunya sudah tepat. Dia ingin melukai Ye Chen dengan parah dalam satu gerakan dan membangun prestisenya. Dia perlahan mengangkat tangan dan gelombang energi spiritual berkumpul di tangannya. Dia menatap mata Ye Chen yang acuh tak acuh dan berkata-kata demi kata, jika aku tidak berbicara denganmu, apakah aku berbicara dengan seekor anjing? Setelah mengatakan itu, jejak telapak tangan yang menjulang tinggi menekan Ye Chen seperti gunung besar. Tidak, Lin Cui Ming menutup mulutnya dengan panik. Namun, matanya dipenuhi dengan kepuasan. Beraninya Ye Chen mengambil apa yang diinginkannya. Bocah ini akan mendapatkan apa yang pantas diterimanya. Pada saat ini, Ye Chen akhirnya bergerak. Namun, tindakan Ye Chen mengejutkan semua orang yang hadir. Bahkan mata Lin Cui Ming dan Li Yi membelalak. Ye Chen tidak menghindar atau memblokir serangan itu. Dia bahkan tidak memobilisasi energi spiritualnya. Dia hanya berjalan perlahan menuju Li Yi selangkah demi selangkah.
Seolah-olah jejak telapak tangan yang mengandung energi mengerikan itu terbuat dari kertas. Tanda seru. Bab 1808, Konyol. Li Yi terbangun dari lamunannya dan berkata, "Idiot, cepat bela dirimu. Kau mau mati." Jika dia benar-benar membunuh Ye Chen, bahkan jika Ye Chen hanyalah murid baru tanpa latar belakang, dia mungkin akan dikeluarkan dari sekte atau bahkan kultivasinya akan lumpuh. Lin Cuiming, di sisi lain, berusaha keras untuk tidak tertawa. Dia telah bersama Li Yi selama hampir 3 bulan dan sudah bosan dengannya. Dia ingin menyingkirkannya, tetapi takut Li Yi akan mengganggunya dan membalas dendam. Jika Li Yi benar-benar membunuh Ye Chen dan dikeluarkan dari sekte bulan mistik, orang yang paling bahagia adalah Lin Cuiming, bahkan jika dia akhirnya memberinya naga banjir zamrud. Dari sudut pandang Lin Cuiming, sudah sepantasnya Li Yi memperlakukannya dengan baik. Jika dia dikeluarkan dari sekte karena ini, itu hanya karena dia bodoh. Banyak murid sudah menoleh, tidak ingin melihat adegan Ye Chen dicincang. Dengan suara keras, paviliun binatang ribuan tampak sedikit berguncang saat jejak telapak tangan mendarat tepat di tubuh Ye Chen. Li Yi memejamkan mata, dan wajahnya dipenuhi keringat dingin. Dia segera memikirkan apa yang harus dilakukan selanjutnya, namun, pada saat ini, suara tenang Ye Chen terdengar. "Hari ini, kamu akan mempelajari frasa baru. Itu disebut, mulut adalah akar dari semua malapetaka. Mulai sekarang, kamu akan menjadi cacat." Para murid di sekitarnya berseru kaget. Ye Chen benar-benar muncul di depan Li Yi tanpa cedera. Jejak telapak tangan yang sangat mengerikan itu bahkan tidak merobek sudut pakaian Ye Chen. Li Yi tiba-tiba membuka matanya dan menatap Ye Chen. Wajahnya dipenuhi dengan ketidakpercayaan, karena dia tidak bisa mengerti apa yang telah terjadi. Adapun Lin Cuiming, dia melepaskan tangan Li Yi dalam sekejap. Sosoknya melesat dan mundur lebih dari 10 meter jauhnya. Dia terengah-engah dan menatap Ye Chen dengan ketakutan. Ye Chen melirik Lin Cuiming. Intuisi wanita ini tidak buruk. Dia melirik Li Yi, yang masih terkejut. Sebagai perbandingan, meskipun kultivasi Li Yi kuat, kemampuan bertarungnya benar-benar terlalu buruk. "Gunakan teknik pertahanan terkuatmu untuk membela diri," katanya acuh tak acuh, "tentu saja, jika kamu ingin mencoba melarikan diri, itu juga tidak masalah." Ketika Li Yi mendengar ini, dia secara tidak sadar mengikuti perintah Ye Chen dan mengeluarkan cangkang kura-kura pelindung. Energi spiritualnya yang padat mengalir ke dalam cangkang kura-kura tanpa ragu. Seketika, cangkang kura-kura itu memancarkan aura luas yang langsung membesar, melindungi seluruh tubuh Li Yi di bawahnya. Pada saat yang sama, dia dengan cepat mundur. Murid-murid yang menonton di sekitarnya semua menatap Ye Chen. Mereka sekarang yakin bahwa orang ini adalah orang aneh yang sangat kuat. Dia bahkan telah melampaui Li Yi, yang merupakan murid sekte dalam alam integrasi Dao. Mereka benar-benar ingin melihat teknik mengejutkan seperti apa yang akan digunakan Ye Chen untuk melawan pertahanan terkuat Li Yi. Namun, yang mereka lihat adalah Ye Chen perlahan mengulurkan jarinya dan mengarahkannya ke cangkang kura-kura. Semua orang tercengang dan bingung. Mungkinkah Ye Chen baru saja berpura-pura? Apakah dia hanya akan menunjuk Li Yi dengan santai? Selain itu, Li Yi begitu cepat sehingga jari Ye Chen yang lambat bahkan tidak bisa menyentuh cangkang kura-kura. Beberapa saat kemudian, penglihatan semua orang kabur. Sosok Ye Chen telah muncul di depan Li Yi. Jari biasa itu perlahan mendarat di cangkang kura-kura dengan aura yang menakutkan. Jari itu diam-diam mendarat di cangkang kura-kura. Penghalang pertahanan cangkang kura-kura ditembus oleh jari Ye Chen seolah-olah itu tidak ada. Dengan suara retakan ringan, retakan benar-benar muncul di cangkang kura-kura bermutu sangat tinggi. Adapun Li Yi, yang sedang mundur, sosoknya tiba-tiba berhenti. Rahang semua orang hampir jatuh ke tanah. Teknik jari seperti dewa macam apa ini? Bagaimana bisa menembus pertahanan cangkang kura-kura dengan begitu mudah? Li Yi berdiri terpaku di tanah, seolah-olah dia membeku. Beberapa saat kemudian, gumpalan kabut darah menyembur dari punggung Li Yi. Di dalam kabut darah itu, juga terdapat bubuk putih yang tercampur. Jari Ye Chen langsung menghancurkan semua tulang Li Yi kecuali tengkoraknya, juga semua meridian dan dantiannya. Yang lebih mengejutkan adalah meskipun kekuatan jari Ye Chen telah menghancurkan meridian, tulang, dan dantian Li Yi, dia telah mengendalikannya dengan sangat baik sehingga tidak melukai daging dan organ dalam Li Yi sama sekali. Seluruh tubuh Li Yi tampak meleleh. Dia jatuh ke tanah dan nyaris tidak menoleh, menatap Ye Chen dengan sangat ketakutan.
Ye Chen meliriknya dan berkata dengan dingin, sekarang, apakah kamu sudah menghafal pepatah itu? Jangan terlalu gegabah, terutama di hadapanku. Li Yi tercengang, tetapi kata-kata Ye Chen terus bergema di benaknya. Aku sudah menghafalnya, katanya dengan linglung, aku salah. Aku tidak akan melakukannya lagi. Ye Chen mengangguk. Jika kau memiliki kesempatan untuk berkultivasi lagi, kau harus belajar bagaimana bersikap sebelum kau mulai berkultivasi. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan hendak pergi. Tunggu. Pada saat ini, suara wanita yang lembut terdengar dari belakangnya. Seorang gadis yang tampak murni dan mungil berjalan ke sisi Ye Chen seperti kelinci yang ketakutan. Li Yi kembali sadar dan berteriak putus asa pada gadis itu, cepat pergi. Jangan pedulikan aku. Dia menatap Ye Chen dengan ngeri. Tubuhnya gemetar, tetapi dia memaksa dirinya untuk tetap tenang. Aku baik-baik saja. Kau bukan tandingannya. Cepat pergi. Lin Cuiming melirik Li Yi dengan jijik. Melihat ekspresi Lin Cuiming, Li Yi tertegun. Mengapa Cuiming menatapku seperti itu? Apakah matanya menipunya? Ye Chen melirik Li Yi yang bingung dan menilai Lin Cuiming dengan penuh minat. Kau ingin membalaskan dendamnya. Tepat saat semua orang mengira Lin Cuiming akan melawan Ye Chen, dia tiba-tiba memeluk Ye Chen dan menangis terseduh-seduh. Buho, terima kasih, kakak senior. Terima kasih, kakak senior, karena telah menyelamatkanku. Anjing ini mengandalkan kultivasinya untuk memaksaku bersamanya. Aku memaksakan senyum setiap hari, tetapi setiap malam ketika aku kembali ke kamarku, aku akan mencuci mukaku dengan air mata. Aku membencinya sampai ke inti. Lin Cuiming membenamkan wajahnya di dada Ye Chen. Melihat Ye Chen tidak bergerak, dia tersenyum dan berkata, sebelum ini, dia tidak menghormati kakak senior dan memprovokasimu. Aku sudah membujuknya, dan berkata aku tidak menginginkan naga banjir zamrud. Namun, dia bersikeras memberimu pelajaran dan bahkan ingin membunuhmu. Dia sendiri yang harus disalahkan karena berakhir seperti ini. Wajah Li Yi sudah pucat dan hatinya hancur. Dia sangat menyukai Lin Cuiming. Apa yang dikatakan Lin Cuiming bahkan lebih tidak dapat diterima daripada Ye Chen yang melumpuhkannya. Bibirnya bergetar saat dia berkata, Cuiming, ada apa? Apakah kamu terlalu gelisah? Aku punya pil di tas penyimpananku yang dapat menstabilkan jiwa. Cepat minum dan kembali normal, oke. Lin Cuiming mengabaikan Li Yi. Dia menatap Ye Chen dan tersenyum di antara air matanya. Sekarang, aku akhirnya bebas. Kakak senior, namaku Lin Cuiming. Siapa namamu? Aku pasti akan membalas kebaikanmu di masa depan. Aku Ye Chen, kata Ye Chen sambil tersenyum sambil melingkarkan lengannya di pinggang Lin Cuiming. Tanda seru. Bab 1809, itu tidak layak. Kakak senior Ye, jangan seperti ini. Wajah cantik Lin Cuiming memerah saat dia berkata dengan malu-malu. Namun, tubuhnya sekarang bahkan lebih dekat ke tubuh Ye Chen, menempel erat padanya. Pinggangnya terpelintir seolah-olah dia sedang berjuang, terus-menerus bergesekan dengan tubuh Ye Chen. Li Yi melihat tindakan Lin Cuiming dan meneteskan 2 garis air mata darah. Dia tidak mau mempercayai apa yang dilihatnya. Cuiming, apa yang salah denganmu? Apakah kamu menderita serangan jiwa? Kenapa kamu seperti ini? Ye Chen melepaskan Lin Cuiming. Kakak seniormu memanggilmu, katanya dengan tenang, aku akan pergi dulu. Ekspresi Lin Cuiming berubah. Ye Chen sangat kuat. Bagaimana dia bisa menjadi murid baru? Bahkan jika dia benar-benar murid baru, di masa depan, dia pasti akan terbang ke langit. Bagaimana dia bisa dibandingkan dengan sampah seperti Li Yi? Dia harus berusaha keras untuk tetap berada di sisi Ye Chen. Ketika dia memikirkan bagaimana sampah Li Yi itu masih mengoceh omong kosong dan merusak rencananya, Lin Cuiming benar-benar berharap Li Yi akan meledak saat itu juga. Dia memeluk Ye Chen lebih erat dan menoleh. Dia menatap Li Yi dengan jijik dan dingin dan berteriak, dasar sampah, bisakah kamu berhenti berpura-pura? Tanda seru petik 2. Aku hanya dipaksa bersamamu. Tidak ada yang terjadi di antara kita. Jangan membuatnya tampak seperti kita berhubungan baik, oke? Tolong diam. Apakah kamu tahu bahwa aku ingin muntah setiap kali melihatmu? Pil untuk menstabilkan jiwa. Apakah kamu gila? Bolehkah aku makan 2 lagi untuk menumbuhkan otakku? Aku mohon, biarkan aku pergi dengan tenang. Hati Li Yi benar-benar hancur. Baru pada saat inilah dia akhirnya menyadari wanita seperti apa Lin Cuiming, yang pernah sangat dicintainya. Demi dia, dia telah berkultivasi dengan sekuat tenaga untuk mendapatkan sumber daya yang dia butuhkan untuk kultivasinya.
Dia dengan rendah hati menjilat para pengikut sekte dalam yang memiliki banyak pengalaman tempur, dan menyuruh mereka membentuk tim bersamanya untuk menyelesaikan misi yang sangat berbahaya. Meskipun dia berbakat dalam kultivasi, dia benar-benar pemula dalam hal pertempuran. Oleh karena itu, hampir setiap misi berbahaya. Kalau bukan karena rekan satu timnya yang menyelamatkannya, dia pasti sudah mati berkali-kali. Akibatnya, status Li Yi dalam tim selalu sangat rendah. Dia pada dasarnya menjadi bawahan rekan satu timnya yang lain. Bukan karena dia tidak punya harga diri, tetapi untuk Lin Chuiming, dia selalu menanggungnya karena dia percaya bahwa Lin Chuiming juga mencintainya dan pasti akan bersedia melakukan ini untuknya. Namun, dia sekarang menyadari bahwa dia salah, sangat salah. Dari sudut pandang Lin Chuiming, dia hanyalah alat. Lin Chuiming sama sekali tidak punya perasaan padanya. Setelah Lin Chuiming selesai berbicara, dia mencondongkan kepalanya lebih dekat ke Ye Chen lagi. Tubuhnya yang lembut dengan lembut mengusap tubuh Ye Chen saat dia berkata dengan suara lembut, "Kakak senior Ye, jangan dengarkan omong kosong penjahat ini. Tidak ada yang terjadi di antara kita, dan kami tidak punya perasaan satu sama lain. Dia hanya orang mesum yang menginginkan tubuhku. Untungnya, aku menjaga batasku dan tidak membiarkan dia berhasil. Kakak Ye, bisakah kau percaya padaku? Aku tidak peduli jika ada yang salah paham padaku, tapi aku tidak ingin kau salah paham padaku. Baiklah, tapi ada sesuatu yang ingin aku tanyakan padamu." Ye Chen tersenyum. "Kakak Ye, tanyakan saja, aku akan menjawabmu dengan jujur." Lin Chuiming mengangguk patuh. Pada saat yang sama, tubuhnya yang menggerahkan, yang tidak proporsional dengan tubuh mungilnya, menekan keras ke tubuh Ye Chen. "Siapa yang mengizinkanmu menyentuhku?" Ye Chen mempertahankan senyumnya yang tenang. Lin Chuiming tertegun. Dia tanpa sadar berhenti bergerak dan menatap Ye Chen dengan bingung. "Apa yang kau katakan, kakak senior Ye? Siapa yang mengizinkanmu menyentuhku?" Ye Chen masih tersenyum. Dia terlihat sangat baik ketika tersenyum, tetapi dari sudut pandang Lin Chuiming, senyumnya sangat menakutkan. Tubuh Lin Chuiming sedikit gemetar. Dia melepaskan tangan Ye Chen dan melangkah mundur dengan hati-hati. Dia memaksakan senyum di wajah cantiknya dan berkata, "Maaf, kakak senior Ye. Saya kehilangan ketenangan dan menyinggung Anda." Hahaha. Li Yi, yang lumpuh di tanah, tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Lin Chuiming menoleh dan menatap Li Yi. Dia sudah memutuskan untuk mencari kesempatan untuk menyingkirkan Li Yi yang tidak berguna ini, tetapi ketika dia mendengar Li Yi berbicara lagi, dia hampir ingin bergegas dan menginjak wajahnya untuk menyuruhnya diam. Dia berkata pada dirinya sendiri untuk tenang. Dia tidak bisa kehilangan ketenangannya di depan Ye Chen karena orang yang tidak berguna seperti Li Yi. Tawa Li Yi tiba-tiba berhenti saat dia menatap Lin Chuiming dengan ekspresi ganas. "Aku ingin kamu mati." Tiba-tiba, fluktuasi energi spiritual yang sangat dahsyat terpancar dari tubuh Li Yi. Ekspresi beberapa murid di sekitarnya berubah drastis saat mereka berseru, dia ingin menghancurkan jiwanya sendiri. Kerumunan di sekitarnya langsung mundur jauh. Ekspresi Lin Chuiming juga berubah drastis. Dia tidak menyangka sampah ini akan mencoba dan menariknya ke bawah bersamanya. Saat fluktuasi hebat itu dilepaskan, Lin Chuiming segera mencoba lari, tetapi dia ngeri saat mengetahui bahwa dia tidak bisa bergerak. Tubuhnya tidak bisa bergerak sama sekali. Jiwa Li Yi sebenarnya begitu kuat. Kekuatan jiwanya menahannya di tempat. "Saudara Ye, selamatkan aku." Lin Chuiming berteriak ketakutan. "Selamatkan aku." Ye Chen mengangkat alisnya dan menatap Li Yi dengan heran. Li Yi memang memiliki beberapa bakat dalam aspek jiwa. Melihat ekspresi acuh tak acuh Ye Chen dan ekspresi Li Yi yang semakin ganas, Lin Chuiming akhirnya hancur. Air mata menggenang di matanya yang indah dan suara air menetes terdengar dari bawah. Dia sangat takut sampai mengompol. Lin Chuiming melihat bahwa Ye Chen tampaknya tidak peduli padanya dan buru-buru menoleh ke Li Yi. "Aku mengucapkan kata-kata itu karena marah tadi. Tenanglah. Aku masih ingat bahwa kita." Wajah Li Yi dipenuhi kegilaan dan suasananya sangat tegang, jiwanya hampir meledak, tetapi Ye Chen tiba-tiba menatap Li Yi dan cahaya ungu melintas di matanya. Beberapa saat kemudian, ekspresi Li Yi membeku. Jiwanya tampaknya telah disegel dan tidak lagi berada di bawah kendalinya. Ketika Lin Chuiming melihat ini, dia jatuh ke tanah dan menatap Ye Chen. Matanya yang indah dipenuhi dengan kegembiraan. Ye Chen telah menyelamatkannya. "Kakak senior Ye, hidupku adalah milikmu mulai sekarang." "Kenapa?" Li Yi berteriak pada Ye Chen. "Kenapa kau menghentikanku?"
Kenapa? Biarkan aku membunuhnya. Biarkan aku membunuh wanita jalang ini. Ye Chen mengabaikannya. Sebaliknya, dia berjongkok dan mencubit dagu Lin Chuiming. Apakah kau mengatakan bahwa hidupmu adalah milikku? Ya, kata Lin Chuiming lembut. Dia tahu bahwa pria sekuat Ye Chen biasanya menyukai lawan jenis untuk tunduk pada mereka. Untuk mengikat dirinya pada Ye Chen, dia akan melakukan apa saja, bahkan jika itu berarti menyerahkan martabatnya. Kalau begitu pergilah ke neraka. Ye Chen menarik tangannya dan mengambil sapu tangan untuk menyeka jarinya. Dia dengan santai melemparkannya ke kepala Lin Chuiming dan berdiri, meninggalkan Lin Chuiming yang menatapnya dengan tidak percaya. Dia berjalan menuju Li Yi, yang berteriak dengan gila. Melihat Ye Chen berjalan ke arahnya, Li Yi juga terdiam. Ye Chen menatap Li Yi dan berkata kepadanya, "Kamu bertanya mengapa aku menghentikanmu." Li Yi mengangguk dengan susah payah. Tidak ada gunanya mati demi pelacur seperti itu. Kemudian, dia berbalik dan pergi. Bab 1810, Binatang Roh Subspiritual. Tunggu sebentar. Ye Chen berhenti dan berbalik. Kali ini, Li Yi yang berbicara. Li Yi menatap Ye Chen dengan tulus, menarik napas dalam-dalam, dan berkata dengan suara yang dalam, "Maaf telah menyinggungmu. Kaulah yang membuatku melihat warna asli wanita ini hari ini dan mengajariku prinsip-prinsip menjadi seorang manusia. Aku tidak membencimu, tetapi malah sangat berterima kasih padamu. Jika aku memiliki kesempatan untuk memulihkan kultivasiku di masa depan, aku pasti akan membalas kebaikanmu." Setelah mengatakan itu, dia berbalik untuk pergi dengan susah payah. Lin Chuiming menatap Li Yi dengan jijik dan mencibir, Kau sangat pandai berpura-pura, munafik. Apakah menurutmu kakak Ye semudah itu dibodohi? Kakak Ye, jangan percaya padanya. Ye Chen menatap Lin Chuiming. Betapa tidak tahu malunya wanita ini. Dia baru saja memanggilnya jalang, tetapi dia masih menempel padanya seolah-olah dia tidak mendengarnya. Ye Chen tidak bisa diganggu dengannya. Dia berjalan di depan Li Yi dan mengangkat tubuh Li Yi. Dia berkata kepadanya, "Buka mulutmu." Li Yi tertegun, tetapi dia masih membuka mulutnya seperti yang diperintahkan. Cahaya keemasan melintas di depan Ye Chen dan dalam sekejap, lidah Li Yi hancur berkeping-keping. Ekspresi Li Yi berubah, dan rasa sakit yang tajam menyerangnya. Meskipun dia terluka parah tadi, karena sebagian besar sistem sarafnya telah hancur, dia tidak merasakan banyak rasa sakit. Meskipun demikian, perasaan lidahnya yang hancur begitu menyakitkan sehingga dia hampir pingsan. Namun, tidak ada kebencian di matanya. Lin Chuiming menatap keadaan Li Yi yang menyedihkan. Wajahnya dipenuhi dengan kegembiraan dan matanya dipenuhi dengan kegembiraan. Ini adalah akhir yang pantas untuk sampah ini. Akan lebih baik jika Ye Chen menyiksanya sampai mati sekarang. Bahkan sekarang, dia masih merasa bahwa jika bukan karena sampah ini, Ye Chen mungkin tidak akan memperlakukannya seperti ini. Ye Chen menatap mata Li Yi dan berkata, "Ini harga karena telah mempermalukanku." Kemudian, dia melemparkan pil ke mulut Li Yi, dan efek obat yang kuat langsung memenuhi tubuh Li Yi. Li Yi tertegun sejenak, tetapi kemudian wajahnya berseri-seri karena gembira. Kualitas pil ini tidak rendah, dan luka di mulutnya langsung berhenti sakit. Selain itu, pangkal lidahnya perlahan tumbuh keluar, dan ada tanda-tanda pemulihan yang samar. Dia menatap Ye Chen dengan bingung. Apa yang dilakukan Ye Chen? Mengapa dia membantunya? Ye Chen menggendong tubuh Li Yi dan berjalan keluar sambil berkata, "Kamu tidak putus asa. Kamu telah belajar bagaimana menjadi manusia yang baik, jadi karena kamu telah membayar harga karena mempermalukanku, aku akan membantumu pulih." Ketika Li Yi mendengar ini, matanya berangsur-angsur basah. Dia tidak menyalahkan Ye Chen sejak awal. Dia tahu bahwa serangan telapak tangannya awalnya dimaksudkan untuk melukai Ye Chen dengan parah. Dia tidak mengeluh tentang Ye Chen yang memberinya rasa obatnya sendiri. Selain itu, tindakan Ye Chen selanjutnya telah dengan jelas mengungkap karakter Lin Chuiming. Karena itu, dia berterima kasih kepada Ye Chen. Sekarang, Ye Chen bersedia membantunya pulih. Ini adalah bantuan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Meskipun dia juga orang yang sombong, dia bersumpah dalam hatinya bahwa hidupnya akan menjadi milik Ye Chen mulai sekarang. Lin Chuiming menatap Ye Chen dengan tidak percaya. Dia benar-benar tercengang. Dia tidak mengerti mengapa Ye Chen mau membantu orang yang tidak berguna itu. Namun, saat dia melihat sosok Ye Chen yang pergi, dia menjadi yakin bahwa Ye Chen tidak akan pernah jatuh cinta padanya. Bahkan jika dia 1000 kali lebih cantik, itu akan tetap sama,
dia seperti sapu tangan yang dibuang Ye Chen. Dari sudut pandang Ye Chen, dia adalah sampah yang sebenarnya. Ye Chen berjalan ke konter dan meletakkan label naga banjir zamrud di konter. Dia berkata kepada murid di belakang konter, tolong bantu saya mengatasi ini. Murid itu memandang pakaian Ye Chen dengan jijik dan ingin mengatakan sesuatu. Namun, saat melihat Li Yi di tangan Ye Chen, dia begitu ketakutan hingga gemetar dan menelan semua kata yang hendak keluar dari mulutnya. Dia segera pergi mengambil naga banjir zamrud dan menyerahkannya kepada Ye Chen. Setelah itu, Ye Chen menyebutkan nama beberapa binatang iblis lagi dan mengeluarkan kartu murid sejati yang telah diberikan kepadanya. Berita bahwa dia telah melukai Li Yi dengan parah akan segera menyebar ke seluruh sekte. Dia tidak ingin terlalu mencolok dan mengungkap identitasnya sebagai murid rahasia secepat itu. Bagaimanapun, dia masih memiliki poin pada kartu murid sejati yang akan digunakan. Saat murid yang bertanggung jawab di konter melihat kartu Ye Chen, ekspresinya berubah. Dia berpikir dalam hati bahwa dia beruntung. Untungnya, dia tidak mengatakan apapun kepada Ye Chen. Siapa yang mengira bahwa seorang kultivator alam kekacauan primordial akan menjadi murid sejati sekte bulan mistik? Dia dengan hormat mengumpulkan materi dan menyerahkannya kepada Ye Chen. Kemudian, Ye Chen membawa Li Yi kembali ke kediamannya, membawanya ke sebuah ruangan kecil dan membaringkannya di ranjang giok. Sekte pembantaian membutuhkan orang, dan Li Yi adalah kandidat yang tepat. Pada saat ini, Li Yi benar-benar tercengang. Ini adalah kediaman Ye Chen. Energi spiritual yang dicairkan. Apakah ini masih sekte bulan mistik? Ye Chen mengeluarkan setetes darah dan menaruhnya di atas pil. Kemudian, dia memasukkan pil itu ke dalam mulut Li Yi. Kekuatan obat dari pil dan kekuatan darah Ye Chen langsung larut di dalam tubuh Li Yi. Ye Chen menekan tangannya pada denyut nadi Li Yi. Setelah merasakan efek obat dan perubahan dalam darah Li Yi, dia mengungkapkan ekspresi puas dan berkata kepada Li Yi, kamu tidak perlu khawatir. Di lingkungan ini, dan nutrisi dari pil obat kelas atas ini, tubuhmu dapat pulih sepenuhnya. Dalam waktu sebulan, aku akan membantumu memulihkan meridianmu. Kamu hanya perlu memulihkan diri dengan tenang. Li Yi tidak dapat berbicara saat ini. Dia hanya bisa mengangguk pada Ye Chen dengan air mata di matanya. Wajahnya dipenuhi dengan rasa terima kasih. Dengan itu, Ye Chen kembali ke kamarnya dan mengeluarkan naga banjir zamrud. Dia melihatnya dengan hati-hati tetapi tidak menemukan sesuatu yang istimewa tentangnya. Penjinak binatang Dewa Surgawi, Anda mengatakan bahwa naga banjir kecil ini adalah binatang subspiritual. Mengapa saya tidak bisa merasakan sesuatu yang istimewa tentangnya? Kemampuan apa yang dimiliki makhluk ini? Penjinak binatang Dewa Surgawi tersenyum. Tentu saja Anda tidak bisa merasakannya. Binatang subspiritual ini telah sepenuhnya menempati tubuh naga banjir zamrud ini. Binatang subspiritual dapat menyerang tubuh sebagian besar makhluk dan secara bertahap mengasimilasi mereka. Itu adalah makhluk yang sangat langka di benua Lingwu. Binatang subspiritual ini dapat melahirkan tubuh fisik untuk naga darah di tubuh Anda. Tentu saja, Anda juga dapat menyempurnakan avatar Anda sendiri menggunakannya. Itu adalah item yang digunakan untuk menyempurnakan avatar. Metodenya sederhana. Kamu dapat membaginya dan menyegelnya ke dalam tubuhmu sesuai dengan teknik khusus. Kamu kemudian dapat memeliharanya dengan esensi darahmu. Setelah berhasil, avatar akan memiliki sebagian dari kekuatan tubuh utama. Selain itu, avatar dapat tumbuh bersama tubuh utama dan dapat diserap kembali ke dalam tubuhmu kapan saja. Tidakkah menurutmu itu mirip dengan hantu naga darah di tubuhmu?